Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku bakal ngebahas 10 kampus kedinasan favorit di Indonesia. Nah, sekolah tinggi kedinasan atau dikenal juga sebagai perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, karena program ikatan dinasnya, sekolah atau akademi kedinasan ini dikenal juga sebagai sekolah ikatan dinas. Prospek ikatan dinas pula lah yang menjadi pendorong kuat bagi lulusan SMA atau sederajat mengikuti tes masuk sekolah kedinasan. Karena memang cari aman gitu ya di masa depannya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dan bermanfaat lainnya dari channel ini. So, enjoy the video and let's get started! Yang pertama nih, PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN. Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan sekolah tinggi kedinasan yang semula bernama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. PKN STAN merupakan pendidikan tinggi kedinasan yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kampus utamanya berada di Jalan Bintaro Utama Sektor 5, Tangerang Selatan, Banten. PKN STAN mempunyai program studi yang diselenggarakan untuk lulusan SMA, MA, SMK dengan jenjang jurusan Diploma 1, 2, dan 4. Nah, sebagai sekolah ikatan dinas, mahasiswa STAN tidak akan dipungut biaya selama menjalani studi alias gratis. Selain mendapatkan fasilitas kuliah gratis, lulusan STAN juga akan langsung diangkat menjadi CPNS. Mereka akan ditempatkan di lingkungan Kemenke atau instansi pemerintah lainnya. Nah, buat kalian yang pengen masuk ke PKN STAN, kalian bisa mengunjungi laman spmb.pknstan.ac.id. Yang kedua, Politeknik Statistika atau STIS. Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Politeknik Statistika memiliki 3 program studi, yaitu Program Studi Statistika untuk jenjang Diploma 3, Program Studi Statistika jenjang Diploma 4, dan Program Studi Komputasi Statistik jenjang Diploma 4. Nah, kampus ini berada di Jalan Oto Iskandar-Dinata, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, para lulusan dari Politeknik Statistika STIS bakal langsung diangkat jadi CPNS ya, dan bakal ditempatkan di lingkungan BPS atau instansi pemerintah lain yang membutuhkan. Untuk informasi lengkap mengenai pendaftarannya bisa diakses di spmb.stis.ac.id. Yang ketiga, Poltek SSN. Nah, Politeknik Siber dan Sandi Negara atau yang kemudian dikenal dengan Poltek SSN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara yang berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat. Di Poltek SSN itu punya 3 program studi ya. Program studi tersebut adalah program studi rekayasa keamanan siber, program studi rekayasa kriptografi, dan program studi rekayasa perangkat keras kriptografi. Nah, lulusan Poltek SSN juga dapat diangkat jadi CPNS nih di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara atau instansi pemerintah lainnya baik di pusat maupun daerah sesuai dengan formasi yang tersedia. Untuk informasi lengkapnya bisa dicek di poltekssn.ac.id/pendaftaran. Yang keempat, STIN. STIN ini merupakan Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ini adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara atau BIN ya. Kampus ini berada di Bogor, Jawa Barat. STIN menyelenggarakan pendidikan S1, S2, dan S3. Lulusan STIN nantinya bakal menjadi sumber utama SDM Badan Intelijen Negara. Untuk informasi lengkapnya bisa diakses di ptb.stin.ac.id. Yang kelima, AKMIL, Akademi Militer. AKMIL ini adalah sekolah pendidikan untuk TNI ya di Angkatan Darat. Para lulusan AKMIL nantinya bakal menjadi calon perwira TNI Angkatan Darat. Lokasi AKMIL itu berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Di AKMIL ini ada 5 program studi ya, Teknik Mesin Pertahanan, Teknik Sipil Pertahanan, Teknik Elektro Pertahanan, Manajemen Pertahanan, dan Administrasi Pertahanan. Nah, untuk informasi lengkapnya mengenai pendaftaran bisa diakses di www.akmil.ac.id. Yang keenam adalah AAL atau Akademik Angkatan Laut. Nah, ini adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Laut yang secara organisasi itu berada dalam struktur organisasi TNI Angkatan Laut dan berada di bawah pembinaan Akademi TNI. Lokasinya berada di Surabaya, Jawa Timur.
Di Akademi Angkatan Laut ada 5 program studi ya, yaitu Manajemen Pertahanan, Matra Laut, Manajemen Pertahanan Matra Laut Aspek Darat, Teknik Mesin Kapal Perang, Teknik Elektro Kapal Perang, dan Manajemen Logistik dan Keuangan Matra Laut. Pendidikan AAL ini ditempuh selama 4 tahun dan setelah lulus bakal dilantik menjadi perwira pertama berpangkat Letnan 2. Untuk informasi lengkapnya mengenai pendaftaran bisa diakses di www.aal.ac.id. Yang ketujuh, AAU atau Akademik Angkatan Udara. Ini adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Udara ya. Secara organisasi, Akademi Angkatan Udara ini berada di dalam struktur organisasi TNI Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara ini berlokasi di kota Yogyakarta ya. Para lulusannya nantinya bakal menjadi perwira-perwira karir TNI AAU yang berpangkat Letnan 2. Perwira lulusan AAU ini diproyeksikan mampu mengembangkan tugas sebagai prajurit TNI AAU dan terus mengembangkan kemampuannya sejalan dengan perkembangan teknologi. Untuk informasi lengkapnya bisa dicek di www.aau.ac.id. Yang ke-8, Akpol. Akademi Kepolisian atau sering disebut dengan Akpol ini adalah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Polri. Akademi Kepolisian ini berada di bawah naungan Kalemdikpol atau Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Kampus Akpol ini berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Setelah menjalani 4 tahun masa pendidikan, taruna yang akan lulus akan mendapatkan pangkat Inspektur Polisi 2 IPDA. Selain itu, taruna akan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian ya atau SIK. Bagi kamu yang punya jiwa nasionalisme tinggi dan ingin menjadi perwira Polri, Akademi Kepolisian bisa menjadi pilihan untuk menimba ilmu. Untuk informasi lengkap mengenai pendaftarannya bisa dicek di laman akpol.ac.id. Yang ke-9, IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang mana itu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, tujuannya mempersiapkan kader pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Lokasinya ada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. IPDN memiliki program pendidikan, yaitu pendidikan vokasi, program pendidikan akademik, dan program pendidikan profesi. Pada program D4, IPDN memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Manajemen Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Para lulusan IPDN nantinya akan menjadi pegawai negeri sipil ya, yang mengisi di formasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam setiap perekrutan atau penerimaan calon praja terdapat kuota daerah yang diatur langsung oleh Kemendagri. Nah, untuk informasi lengkapnya bisa dicek di spcp.ipdn.ac.id. Yang terakhir, STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD ya. Ini merupakan perguruan tinggi di Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat. Di Sekolah Tinggi Transportasi Darat ini ada 3 program studi, yaitu program Diploma 4 Transportasi Darat, Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, dan program Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Untuk informasi lengkapnya bisa dicek di ptdistd.ac.id. Nah, gitu aja ya untuk 10 kampus kedinasan favorit di Indonesia. Mulai yuk tentukan pilihanmu kalau misalnya kamu ingin menjadi CPNS langsung atau menjadi abdi negara. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa bantu like, share, dan komen serta subscribe ya biar kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya dari channel ini. Kalau kamu punya saran konten lain juga, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!